Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nuril Fatah. Dan saya Nur Indra Judia Bekertian. Kami di sini akan mewawancarai pemimpin organisasi Profit, yaitu Toserba Anak Putra, yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Nur Hafiz. Biografi: nama Ahmad Nur Hafiz berasal dari Loano Purworejo, Jawa Tengah. Ia memiliki 4 usaha, 2 toko bangunan yaitu Anak Putra dan Anak Putra Redin, 1 toko minimarket yaitu Animart, dan 1 peternakan yaitu Anak Putra Farm. Dia sudah menempuh bisnis toko bangunan kurang lebih 20 tahun dan memiliki 30 karyawan yang aktif bekerja. Langsung saja ke wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ada saya Atah dan ini teman saya Bagas. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait organisasi Profit seperti Bapak Hafiz yang memiliki toko besi bangunan Anak Putra. Ya, Lanjut, terus saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam keseharian mengelola toko ini, apakah Bapak lebih mengutamakan pengawasan secara langsung di lapangan atau lebih banyak mendelegasikan tanggung jawab kepada karyawan terpercaya? ya kita kan semua kerja bersama. Untuk pengawasan kita kan cuma satu lingkup, jadi kita nggak begitu repot untuk mengawasi begitu. Masih satu lingkup, masih kita dilihat di CCTV, masih bisa kita kontrol sendiri. Gitu. Lanjut, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak membagi tugas agar setiap karyawan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dengan jelas? Ya, alhamdulillah kita karyawan semua sudah lama. Jadi semua sudah pada tahu lah kerjaan itu apa, jadi kita mau apa itu sudah pada tahu semua. Kita kan nggak begitu besar, jadi enak lah ngobrolnya, cuma masih di satu lingkup, satu lokasi, nggak begitu besar banget, jadi kita masih bisa melihat, tahu apa yang dia kerjakan, dia udah tahu, jadi nggak begitu repot lah. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Untuk mengingat banyaknya variasi dan jumlah barang di toko bangunan, bagaimana cara Bapak menanamkan sikap jujur dan rasa memiliki kepada karyawan agar keamanan aset toko tetap terjaga? Kalau untuk masalah keamanan dan kepercayaan pada karyawan, kita sama karyawan nggak ada jarak, jadi kita aman semua, insya Allah aman. Untuk masalah keamanan toko itu ya saling menjaga lah, kita kan sudah tahu sifatnya orangnya, juga kita kontrol sendiri, kita jaga sendiri, kan lebih aman gitu loh Mas ya. Jadi kita nggak lepas begitu saja lah, insya Allah kita aman. Dalam untuk masalah kepercayaan sama karyawan tergantung pada kita baik sama karyawan insya Allah akan baik pada kita. Kalau saling menjaga, kita juga sering-sering kasih bonus, bisa sering kasih dia jalan-jalan, jadi kita masih sangat dekat dengan karyawan dan dia pasti akan menjaga semua milik kita juga menjaga dia begitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apabila ada karyawan yang melakukan kelalaian atau kurang disiplin, bagaimana pendekatan Bapak dalam memberikan teguran agar mereka dapat memperbaiki kinerjanya? Ya, cuma diingatkan lah, kita ambil hatinya gimana dia walaupun melakukan kesalahan, tapi tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan. Yang namanya orang kan pasti ada salahnya. Jadi
biar saling tahu lah. Ya alhamdulillah jarang lah kalau ada cuma kesalahan-kesalahan kecil sih wajar. Tapi kalau untuk masalah besar kayaknya belum pernah sih. Jadi untuk pendekatan sama karyawan masih gampang lah. Pas masalah peneguran ya kita tetap tegur, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya. Kita juga tahu dia juga manusia, kalau disalah-salahkan itu nggak bisa. Nanti dia malah kalau kita kerasin, dia pasti ada dendam. Nanti kita juga yang repot. Oke, lanjut pertanyaan. Jika terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antar karyawan saat bekerja, bagaimana cara Bapak Ibu menengahi dan menyelesaikan kendala tersebut agar operasional tetap berjalan lancar? Bagaimana menyelesaikan kalau maksud pahlawan? Ya gimana ya? Masalah yang seperti itu kita jarang sih, makanya kita sudah bagi-bagi tugas. Kalau ada yang salah menengah ya semua kita nggak saudara sih, jadi jarang lah kalau seperti saya belum pernah sih. Kalau aman-aman semua akur, damai, saling menjaga lah. Kan sudah semua kita anggap saudara semua, jadi kalau seperti itu jarang. Hanya belum pernah sih, aman-aman saja. Semua saling tahu lah, gitu. Oke, lanjut terkait dengan pelayanan. Apabila ada pelanggan yang menyampaikan komplain terkait pengiriman atau produk, arahan seperti apa yang Bapak berikan kepada tim untuk menangani keluhan tersebut secara profesional? Oke. Kalau masalah pengiriman nanti ada komplain, ya kita jelaskan sesuai kemampuan kita. Masalah komplain ya biar wajar lah, biar pasti ada. Tapi kita bisa menjelaskan bagaimana caranya kita menjelaskan. Kita ambil hatinya dulu lah, dia pasti nanti insya Allah bisa. Kalau masalah komplain ya wajar ada, tapi tetap ada. Masalah pengiriman kita bisa istilah ya, asal kita bicara baik-baik, kita merendah ya bisa ditangani, semua masalah bisa ditangani, bisa. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Untuk pekerjaan di operasional toko bangunan tertentu membutuhkan tenaga fisik yang cukup besar. Bagaimana cara Bapak motivasi para karyawan agar mereka senantiasa bersemangat dan nyaman dalam bekerja? Ya kalau masalah semangat dan tidak itu kan tergantung kita semua bisa mengatur orangnya. Ngomongnya kita gampang, sama orang nggak menyakiti, pasti dia semangat. Dan dia juga kerja pasti semangat lah, dia punya tanggung jawab untuk menafkahi anak istri, dia pasti semangat. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang pemimpin, nilai atau sikap utama apa yang paling Bapak harapkan dari seorang karyawan agar dapat bekerja sama dalam jangka waktu yang lama di perusahaan? Jujur, giat, kita rangkul, kita ajak ngobrol bareng, kita nggak ada jarak, kita ngobrol bersama. Intinya kita bisa mendekati orang. Kita juga nggak begitu besar lah, jadi yang kerja juga masih tetangga-tetangga. Kita menghormati, intinya kita menghormati orang kerja, kita insya Allah masih dihormati juga. Jadi karyawan intinya kita hormati dia lah, jangan menganggap dia pekerja. Kalau kita ada jarak antara
istilahnya antara bos dan karyawan itu kita nggak ada jarak, semua kita ngobrol santai gitu. Oke. Mungkin cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pak. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.